Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan dilanjut sholat tarawih, insya Allah nanti sholat witir. Tanpa nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan pada kita, tentu kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, setelah beberapa kultum kita mengkaji tentang ketakwaan, tanda-tanda untuk meningkatkan keimanan kita dari mukmin menjadi muttaqin, dan sudah banyak langkah yang kita bicarakan, mudah-mudahan menjadi karakter yang membuat Bapak Ibu semakin meningkat ketakwaannya seiring dengan telah berlalunya setengah dari perjalanan ibadah saum di bulan Ramadan yang kita lalui di tahun 1446 Hijriah. Ini malam ke-16 berarti sudah melewati setengahnya, insya Allah tinggal beberapa hari ke depan. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan ini sebenarnya kita diajarkan untuk menumbuhkan sifat kesederhanaan dan juga membiasakan diri dengan berhemat. Hitung-hitungannya, kalau di luar Ramadan kita biasanya makan dan minum sehari 3 kali. Sarapan, makan di waktu siang, dan makan di waktu boleh sore, boleh malam, tergantung selera. Di bulan Ramadan, hitung-hitungannya kita makan dan minum, makan khususnya makan besar itu 2 kali. Satu dikala berbuka dan 1 kali dikala sahur. Pertanyaannya, Bapak, ini pertanyaannya,
Kenapa setelah melalui bulan Ramadan banyak orang yang mengeluh dengan mengatakan bisa nih ya kalau Ramadan boros. Padahal hitung-hitungannya kalau makan 2 kali dibanding makan dengan 3 kali berarti kan lebih hemat 1 kali, bisa menghemat 1 kali. Kalau 1 kali makan 1 ayah, 1 ibu, 3 putra, misalnya sekali makan 30.000, kalau 3 kali 90.000, kalau ini hanya 2 kali berarti bisa menghemat 30.000 per hari. Kalau kali 30 hari kan lumayan. Tapi kenapa yang makan hanya 2 kali malah menghabiskannya lebih dari yang 3 kali? Kira-kira penyebabnya apa? Setelah ditelusuri, ternyata meskipun makannya menjadi 2 kali, tapi ketika berbuka, makanan yang di luar Ramadan tidak ada, di Ramadan jadi ada. Ini penyebab kebutuhan konsumsi ekonominya meningkat. Di luar Ramadan tidak ada yang namanya kolak, itu tidak ada. Tidak ada es campur kalau maghrib, itu tidak ada di luar Ramadan. Tidak ada yang namanya es kelapa, bubur kacang hijau, bubur pacar, candil, dan saudara-saudaranya. Karena ketika habis asar di antara Bapak Ibu keluar rumah, sekarang istilahnya berburu tajil. Yang namanya orang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, melihat makanan yang dijajakan, semuanya pengen. Jadi sepanjang kantong masih ada isinya, ya berhenti. Ada orang jual bubur kacang, beli. Ada orang jual es kelapa, beli. Es buah, beli. Semuanya pengen dibeli. Azan maghrib belum bunyi, di atas meja sudah komplit. Begitu menikmati 1 porsi, sudah kenyang. Yang lain kemana? Disimpan buat nanti habis tarawih, habis witir. Ternyata habis tarawih, habis witir ngantuk. Begitu bangun sahur, mikir, ini kalau makan ini nanti nasi tidak muat makan nasi. Akhirnya yang tadi dibeli itu terbuang. Meskipun demikian, besok sorenya akan diulangi lagi. Inilah budaya konsumtif yang kemudian tidak bisa dikendalikan ketika bulan Ramadan. Sehingga banyak orang yang mengeluh, Ramadan harusnya hemat, prakteknya menjadi semakin boros. Boros atau hemat sebenarnya tergantung pengelolaan hati dan pikiran. Uang itu akan keluar dari kantong apa tidak tergantung hati dan pikiran. Remnya bukan di tangan, remnya di hati dan pikiran. Kalau hati dan pikirannya bilang, saya hanya akan beli yang dibutuhkan, insya Allah hemat. Tapi kalau hatinya bilang, kapan maning kadang Ramadan 1 tahun sapisan, wis habiskan seluruh amunisi, ya sudah. Nah, belum nanti menjelang akhir-akhir Ramadan, itu segala macam tabungan dibuka, belanja sepuas-puasnya. Maka begitu melewati bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, itu dompet pating penggirut. Wis laka isine sih. Iya, gaji 14, THR 14, tabungan 14 semuanya. Orang kadang pada ngeluh, ya. Nah ini kadang-kadang yang namanya keinginan memang tidak ada batasnya. Maka sampai ada ungkapan begini, bumi dan segala isinya tidak akan cukup untuk memenuhi keinginan 1 orang. Tapi bumi dan segala isinya
cukup memenuhi kebutuhan semua orang. Jadi supaya kita bisa hemat, caranya apa? Penuhi kebutuhan, jangan turuti keinginan. Itu konsepnya begitu. Kalau menuruti keinginan, orang dikasih uang 1 kantong kresek besar, kemudian ke pasar, pulang ngomong apa? Duitnya kurang. Karena keinginan. Nah, supaya bisa berhemat, itu langkahnya tadi, penuhi kebutuhan. Langkah yang kedua, Bapak Ibu, supaya bisa berhemat, ketika kita mau membeli sesuatu, jangan lupa sudah menyiapkan catatan. Mau kemana? Ke pasar. Mau pasar tradisional, apa pasar modern, atau pasar digital. Dicatat kebutuhannya apa? A, B, C, D. Ke pasar, fokus. Karena terkadang begini, dari rumah minta diantar suami, Mas diantar ke pasar, mau beli apa? Sayuran. Sudah catat, wis apal. Pan masak apa sih? Kangkung. Berarti kan belinya kangkung dan bumbu-bumbunya. Begitu masuk pasar, kemudian melewati tukang pakaian. Ngomong, Mas, tak deleng-deleng biji ya. Deleng-deleng apa? Pakaian. Aja tumbas, orang deleng tok kan gitu kan. Begitu deleng-deleng, kemudian di situ ada tulisan beli 1 dapat 1. Buy 1 get 1 apa gimana? Beli 1 bonus 1 gitu ya. Mulai mikir, kapan maning ya tuku rok siji oli loro. Akhirnya yang uangnya tadi mau beli sayuran buat belikan pakaian. Begitu suaminya di parkiran, ya Mas balik kangkungen di ora sida tukunya rok. Oh. Terus kemen buka pimen, mame apa? Roknya orang bisa disayur, Bapak. Lah ini akibat belanja tidak bawa catatan, akhirnya salah beli. Niatnya beli kangkung, pulangnya dapatnya rok. Ini sering terjadi begitu. Inilah yang menyebabkan orang konsumtifnya tinggi. Yang ketiga, Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi orang yang hemat. Hemat itu kan tengah-tengah antara boros dengan bakhil. Bakhil tidak boleh, boros tidak boleh. Yang baik adalah hemat. Kira-kira di rumah masih ada sesuatu yang dipakai, tidak usah beli. Maka nanti pulang ke rumah, ini habis sisa, Bapak Ibu ya. Saya titip pesan, ini karena ini pesan harus dilaksanakan, ini amanah. Ya, amanah. Nanti sampai ke rumah, jangan lupa ucapkan salam dulu ya, ucapkan salam. Kemudian masuk kamar, itu lemari dibuka. Oh iya, ternyata pakaiannya masih banyak. Dan saya yakin di antara pakaian-pakaian itu ada yang jarang dipakai. Lah yang jarang inilah nanti dipakai kalau Idul Fitri. Jadi tidak usah beli. Pak, yang lain pakai yang baru, ini juga baru diambil dari lemari. Itu juga baru diambil. Nanti kalau ada yang tanya, orang tuku klambi anyar, Pak, Bu, orang esi ana sing baru. Ternyata baru diambil, baru dicuci, baru disetrika. Wong saya kok yakin baju baru, baju lama, layangannya pada beireng. Iya, iya, ngadep ning soreng-sorengnya layangannya pada beireng. Orang mungkin beda ayang-ayangannya gitu ya. Orang ngerti layangannya, ayang-ayangannya. Bayangannya pada gede. Iya, ini langkah untuk hemat. Kemudian yang keempat, supaya kita bisa berhemat, Bapak, kita perlu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan. Kita punya rencana kebutuhan ke depan, utamanya apa? 2 hal yang di era kita sekarang ini
kalau itu terjadi membutuhkan biaya besar. Apa itu? 1, kesehatan, 2, pendidikan. Itu butuh dana besar. Kalau misalnya tadi pakaian di almari masih cukup, masih banyak, masih layak, uang untuk beli bajunya tabungkan saja. Tabungan pendidikan, tabungan kesehatan. Barangkali ke depan anak cucu butuh dibantu untuk pendidikan, sudah ada, lebih bermanfaat. Apalagi kalau Allah takdirkan sakit, butuh biaya besar. Ini yang harus kita perhitungkan. Sebab beli pakaian terus ya. Nanti apalagi orang yang suka mengikuti mode, tidak ada puas-puasnya. Ada mode lagi, ganti, mode lagi, ganti, mode lagi, ganti. Pengennya update terus, update di dalam berpakaian. Yang susah tetap diri sendiri. Jadi setelah melewati pertengahan bulan Ramadan, kita mengingatkan untuk kembali memaksimalkan bulan Ramadan untuk menjalani hidup yang lebih sederhana dan hidup yang hemat. Sehingga kalau ada kelebihan bisa untuk pendidikan, bisa untuk kesehatan, dan bisa untuk membantu orang lain. Kira-kira bisa apa tidak, Bapak? Karena insya Allah kayak ngurapatnya semangat teman. Kayak harus pengen belanja teman kita kan. Bisa apa tidak, Bu? Bu? Takoni meneng bae. Bisa lebih sederhana? Bisa lebih hemat? Weh Pak, rong kena ibu janji. Jadi nanti besok kalau Pak antar di pasar, Bapak bilang catatan siap, siap. Catatannya dicek, oh ya kebutuhan semua sudah. Begitu masuk pasar jangan lupa digandeng dengan mesra. Jari bojone tumben gandengnya mesra. Padahal suaminya niatnya bukan begitu, supaya orang deleng-deleng pakaian. Sana wis bahagia, kayaknya lain niatnya. Ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan kehidupan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.